Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin, di mana kita sampai pada hadis ke-41 dari kitab ini, ya. Hadis ke-41, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr ibn Al-As, putranya Amr ibn Al-As, kunyah beliau Abu Muhammad. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadis hasan sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ini sabda Rasulullah SAW. Dari hadis ini secara sanad itu dhaif, walaupun Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan hadis hasan sahih, tetapi para ulama yang lain seperti Ibnu Rajab rahimahullah menilai hadis ini dhaif karena misalkan ada perawinya yang itu lemah, ya, dan ini jalurnya hanya didapatkan dari perawi tersebut. Makanya hadisnya sanadnya dhaif, akan tapi isinya benar, kata para ulama. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsu terkadang digunakan untuk menyebutkan hawa nafsu yang terpuji, terkadang disebutkan untuk menyebutkan hawa nafsu yang tercela. Hawa nafsu yang terpuji yaitu adalah hawa nafsu yang sesuai dengan syariat atau yang halal menurut syariat. Seperti hawa nafsu maksudnya adalah kecenderungan dari nafsu seseorang, kecenderungan jiwa seseorang. Kata nafsu dalam bahasa Arab itu maknanya jiwa, ya. Hawa maknanya al-mail, maknanya kecenderungan. Jadi hawa nafsu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kecenderungan jiwa. Jadi kalau kecenderungan jiwanya itu sesuai dengan syariat, maka ini hawa nafsu yang terpuji. Kalau kecenderungan jiwanya itu bertentangan dengan syariat, maka ini hawa nafsu yang tercela. Dan kebanyakan memang istilah hawa, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, memang konotasinya adalah untuk yang tercela. Akan tetapi asal maknanya sebenarnya netral. Bisa untuk yang sesuai syariat, bisa untuk yang sesuai bertentangan dengan syariat. Bisa terpuji, bisa tercela. Atau bisa mubah, seperti kecenderungan jiwanya adalah makan tempe misalkan daripada makan tahu, begitu ya misalkan. Itu mubah-mubah saja. Jadi sebenarnya asal maknanya adalah demikian, akan tapi dalam banyak penggunaan konotasinya adalah untuk yang tercela. Nah, sekarang di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau misalkan ini kita asumsikan adalah sebagaimana Al-Imam An-Nawawi hasan sahih, ya, kata beliau, walaupun tadi kita katakan sebagian ulama berpendapat ini hadisnya dhaif, itu yang lebih kuat insyaallah. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Ini menunjukkan iman yang dimaksud di sini adalah bisa jadi aslul iman, bisa jadi kamalul iman. Aslul iman yaitu pondasi keimanan, sehingga kalau orang tidak memilikinya maka dia kafir atau murtad. Sedangkan kamalul iman adalah kesempurnaan iman. Kalau orang tidak memilikinya maka dia masih muslim, akan tetapi keimanannya itu penuh kekurangan, penuh kecacatan, sehingga dia bukan muslim yang baik. Maka di sini apa yang dimaksud dengan iman di hadis ini bisa dua-duanya, tergantung yang kita bicarakan itu adalah hawa nafsunya itu apa. Apa yang kita bicarakan? Kalau misalkan ada seseorang yang misalkan dia tidak mau
yakni mengerjakan sholat subuh karena membenci syariat sholat subuh, maka tentunya ini yang dimaksud adalah, ya, kata iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah aslul iman. Orang tersebut kalau misalkan dia tidak mau sholat subuh karena benci sholat subuh, benci bahwa itu bagian dari syariat, mengapa syariat memerintahkan kita untuk sholat subuh sepagi ini misalkan. Kalau dia benci karena itu, kalau hawa nafsunya menghindari hal itu karena kebenciannya terhadap syariat, maka dia tidak memiliki aslul iman, dia tidak memiliki pondasi iman. Dia bisa murtad gara-gara kebenciannya tersebut. Tapi kalau dia misalkan pada suatu pagi tidak mau berangkat sholat subuh ke masjid karena dingin misalkan, atau bahkan walaupun sekedar sholat subuh di rumahnya dia masih menunda-nunda karena dingin misalkan, bukan karena benci sholat subuh tapi karena dingin, maka ini ya tidak sampai pada derajat murtad tentunya, ya, tetapi keimanannya tidak sempurna. Kalau misalkan itu membuat dia sholat subuhnya misalkan terlambat, maka ini tentunya dia berdosa karena mengerjakan sholat di luar waktunya. Baik. Maka ini hadis ini, ya, tadi ada secara sanad itu dibahas oleh para ulama, tetapi secara maknanya itu insyaallah benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu kita langsung masuk kepada hadis ke-42. Hadis ke-42, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka ini adalah hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini, ya, sahih. Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubal. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidaklah engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ya, kecuali pasti aku akan ampuni engkau ala ma kana minka wala ubali. Tidak peduli dengan seberapa banyak dosamu yang telah engkau lakukan tersebut. Jadi pada kalimat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam." Yani wahai manusia, sesungguhnya, ya, ketika engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ini mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan memberikan ampunan kepadamu. Aku tidak peduli seberapa banyak dosamu yang telah engkau lakukan tersebut. Aku akan ampuni engkau walaupun engkau memiliki dosa yang banyak dan aku tidak peduli hal itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan, ya, bahwa di sini disebutkan ma da'autani, berdoa kepada Allah, wa rajautani, berharap kepada Allah. Jadi harus ada amalan hati, tidak hanya sekedar amalan lisan berdoa, tidak hanya sekedar mengucapkan istighfar astaghfirullah, 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 seperti kondisi orang yang berzikir tapi kemudian pikirannya kemana-mana, astaghfirullah, 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 tapi habis itu dia konsentrasinya ke yang lain, begitu ya. Dia meminta ampunan kepada Allah secara lisannya, akan tapi konsentrasinya kepada hal lain. Maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Hadis ini membahas orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, wa rajautani, dan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ada amalan hati yang dihadirkan, yang dia lakukan, ada amalan hati yang dia lakukan. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan secara lisan. Ala ma kana minka wala ubali, tidak peduli seberapa banyak dosa yang kau lakukan tersebut. Ketika orang ini menghadirkan amalan hati tersebut, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan kata lain dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan kabulkan doanya tersebut. Yabna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, wahai manusia,
seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit yang tertinggi, kemudian engkau itu meminta ampunan kepadaku, sungguh aku akan ampuni engkau. Ya, jadi walaupun dosanya banyak, akan tapi ketika seseorang itu meminta ampunan kepada Allah, lagi sama seperti kalimat sebelumnya, ini tidak hanya amalan lisan tapi juga disertai dengan kesungguhan, disertai dengan amalan hati. Ghafartu lak, maka sungguh aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya ketika engkau mendatangiku dengan dosa sebesar bumi, dosa yang besarnya itu seperti bumi, seperti ukurannya bumi, ya, ini besar sekali. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, dosanya banyak sekali, seukuran bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpaiku dalam kondisi engkau tidak berbuat kesyirikan kepadaku sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan, ya, yang sebesar bumi juga. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau berkata ini hadis hasan sahih. Jadi kita lihat di sini di kalimat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika seseorang itu dosanya banyak sekali, seukuran bumi, ini berarti apa? Ini sama maknanya dengan kalimat sebelumnya. Ada 3 kalimat pada hadis ini, akan tapi maknanya sama. Akan tapi kita lihat di kalimat terakhir disebutkan spesifik berapa besar dosanya tersebut. Ini untuk semakin mempertegas, seandainya engkau itu menjumpaiku dengan dosa yang sebesar bumi. Ini berarti apa? Ini untuk mempertegas. Ini di dalam ilmu balaghah, yakni digunakan untuk semakin menekankan makna yang telah disampaikan di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya sudah terwakili makna ini. Akan tetapi ketika kemudian kalimat yang umum seperti kalimat-kalimat sebelumnya itu kemudian diambil contoh khusus. Ketika engkau memiliki dosa sebesar bumi, itu kan contoh khusus. Ya, contoh khusus ini untuk menekankan, untuk semakin terpatri, untuk semakin terbayang dosa sebanyak ini. Ya, kalau kita melihat gunung saja, gunung itu padahal cuma sebagian kecil dari bumi. Gunung saja besar, apalagi satu bumi. Ya, maka walaupun dosanya sebanyak itu, tetapi engkau menjumpaiku, firman Allah, tapi engkau menjumpaiku tidak berbuat kesyirikan kepadaku sama sekali, maka sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi juga, sebesar dosamu. Yakni dosa-dosa itu akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini banyak digunakan oleh Murji'ah untuk kemudian berdalil selama kita bertauhid, walaupun dosa kita banyak, tidak masalah. Subhanallah. Yang penting kita mentauhidkan Allah. Mereka tidak paham bahwa tauhid itu tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tauhid itu juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman. Kalau antum kemudian mempunyai prinsip yang penting bertauhid walaupun bejat, subhanallah, ya, maka ini masuk dalam hadis ini. Maka kita katakan tidak ada jaminan keamanan tersebut. Dan antum salah memahami hadis ini. Hadis ini maksudnya adalah tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menjumpaiku dalam kondisi engkau tidak berbuat kesyirikan kepadaku sama sekali. Yakni maksudnya adalah melaksanakan tauhid dengan seluruh konsekuensinya. Termasuk amalan hati yang berupa al-khaufu war-raja. Amalan hati al-khaufu war-raja. Al-khaufu itu takut kepada Allah. Ar-raja itu adalah berharap kepada Allah. Ini termasuk dari tauhid. Ketika engkau kemudian meremehkan perkara maksiat, tidak masalah berbuat kemaksiatan yang banyak, ini ada hadis ini. Yang penting bertauhid. Walaupun bermaksiat, walaupun kemaksiatannya banyak, yang penting bertauhid. Nah, masalahnya yang dikata bertauhid, makna dari bertauhid itu maksudnya adalah engkau melaksanakan seluruh konsekuensi dari tauhid tersebut, termasuk amalan hati, yaitu memiliki amalan hati al-khaufu war-raja.
takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Kalau orang berkata seperti tadi yang dilakukan oleh Murji'ah, maka mereka itu tidak melaksanakan al-khauf, tidak memiliki amalan hati al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengentengkan maksiat, itu berarti tidak memiliki komponen takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak memiliki amalan hati ini, maka jelas tidak mungkin masuk dalam cakupan hadis ini. Jelas. Tetapi hadis ini harus dimaknai adalah, yakni ketika seseorang tersebut memiliki dosa, ya, tetapi dia berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal dunia belum sempat bertaubat atas dosa-dosanya tersebut, akan tapi dia adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam mentauhidkan Allah, tidak meremehkan perkara tauhid ini. Ya, maka walaupun dosanya banyak, selama dia bersungguh-sungguh, memiliki khauf dan roja, tapi yang namanya manusia pasti ada ketergelinciran, betul tidak? Yang namanya manusia pasti ada kemaksiatan. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Di antaranya nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Nah, ketika seseorang itu mentauhidkan Allah, berusaha untuk mentauhidkan Allah dengan baik, mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya, tetapi bisa jadi ada dosa yang dia belum bertaubat ketika meninggalnya, tidak peduli seberapa banyak dosa tersebut, maka dosa itu bisa jadi akan diampuni oleh Allah berdasarkan atau karena keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang dia laksanakan, yang dia amalkan tersebut. Baik, jadi hadis ini menjelaskan keutamaan tauhid, bukan dalam rangka menjelaskan bahwa kita boleh meremehkan maksiat. Jangan terbalik. Hadis ini menjelaskan keutamaan dari tauhid kalau tauhid tersebut dilaksanakan dengan baik. Para ulama mengistilahkan tauhid adalah kunci. Bukan Jawa adalah kunci, bukan. Tauhid adalah kunci. Jawa tauhid jadi salah beneran, betul ya. Nggak boleh kebanyakan bercanda kalau mendekati waktu maghrib Ramadan, dulu tidak. Konsentrasi sudah menurun. Apalagi udah selesai rapat 4:30 lewat. Masih dibahas. Sampai mana tadi? Tauhid adalah kunci, ya. Tauhid adalah kunci. Tetapi yang namanya kunci harus bergerigi supaya kunci tersebut bisa digunakan dengan baik. Yakni tauhid adalah kunci, tauhid adalah modal, akan tapi harus dilaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Harus dilaksanakan dengan baik. Tidak boleh meremehkan perkara maksiat, karena itu sama saja berarti kita meremehkan perkara tauhid itu sendiri. Baik. Jadi ini poin dari hadis ini, tidak boleh digunakan sebagai hujjah untuk membenarkan syubhatnya Murji'ah. Ini di antara hadis yang digunakan oleh mereka untuk membenarkan posisi atau pemahaman mereka tersebut. Nah, sebaliknya hadis ini adalah bantahan keras kepada Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar di akhirat itu masuk neraka, kekal. Karena Khawarij dan Murji'ah dan Mu'tazilah, Khawarij dan Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar, ya, itu di akhirat itu masuk neraka kekal abadi. Tapi di dunia nanti berbeda. Kalau Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar di dunia seperti zina, kemudian merampok, membunuh, begitu ya. Pelaku dosa besar di dunia dihukumi Khawarij sebagai orang kafir. Tapi Mu'tazilah mereka menghukumi pelaku dosa besar di dunia itu fi manzilah bainal manzilatain, yaitu tidak muslim, tidak kafir, tapi di antara keduanya. Itu kata Mu'tazilah. Tapi kalau Khawarij tegas, ini kafir. Kalau Ahlussunnah, pelaku dosa besar itu muslim, tetapi muslim yang fasik karena dia melakukan dosa besar. Ya, dia fasik sampai dia bertaubat kepada Allah. Maka ini Ahlussunnah, pemahaman Ahlussunnah, pelaku dosa besar di dunia muslim tapi fasik, mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya, begitu ya. Itu kata Ahlussunnah. Kemudian di akhirat nanti perkaranya diserahkan kepada Allah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni dosa-dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau Allah tidak ampuni, maka Allah akan
azab dia di neraka sementara, kemudian nanti akan diangkat ke surga. Tapi kalau Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengingkari, terutama Khawarij ya, mengingkari bahwa orang ini nanti bisa masuk surga karena mereka meyakini bahwa ini masuk neraka secara kekal abadi. Tidak sementara, tapi kekal abadi. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah itu sama-sama meyakini demikian. Nasib orang ini di akhirat, masuk neraka secara kekal abadi. Nah, sehingga hadis ini adalah bantahan keras kepada Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, yaitu ketika seseorang itu melakukan dosa besar, tetapi dia berusaha untuk mentauhidkan Allah dengan baik. Tetapi namanya manusia, bisa jadi ada dosa besar yang belum dia bertaubat, sehingga dia meninggal dunia belum bertaubat atas dosa besarnya tersebut. Maka ini dosa besar ini bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah mengampuninya. Kalau Allah tidak berkehendak mengampuninya, maka Allah tidak mengampuninya. Berarti gimana? Masuk neraka tapi sementara. Yang tadi kita sebutkan. Betul? Nah, jadi hadis ini bantahan kepada Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi karena ini bantahan keras kepada Khawarij dan Mu'tazilah, akhirnya hadis ini dianggap seperti mendukung posisinya Murji'ah, kata Murji'ah gitu ya. Karena Khawarij dan Mu'tazilah dengan Murji'ah itu berada di spektrum yang berlawanan dalam bab ini. Khawarij dan Mu'tazilah itu ekstrim yang sebelah sini, Murji'ah itu ekstrim yang sebelah satunya lagi. Ahlussunnah di tengah-tengah. Dan inilah sifatnya, banyak dalam masalah-masalah, terutama masalah akidah, ada spektrum kanan, ada spektrum kiri ini, dan Ahlussunnah di tengah-tengah. Ada dalil-dalil yang itu bantahan keras bagi sisi yang ini, sehingga apa? Sehingga ini diambil oleh sisi yang satunya. Ada dalil-dalil yang bantahan keras kepada sisi satunya, ini diambil oleh yang ini, gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka itu menutup mata dari dalil-dalil yang sudah digunakan oleh lawan. Misalkan dalam banyak masalah, dalam masalah iradah, sifat iradah Allah, misalkan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu saling berlawanan itu. Saling berlawanan. Ya, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Sehingga ada kesan bahwa kalau sebuah dalil sudah digunakan oleh Mu'tazilah, kita nggak mau pakai dalil itu lagi. Kita pakai dalil yang lain. Bukan begini caranya beragama. Bukan begini caranya beragama. Ini berarti apa? Dia itu sudah mengetahui, ingin melaksanakan sesuatu, ingin mendukung suatu pendapat. Pendapatnya apa? Yang penting bukan pendapatnya Mu'tazilah. Asal bukan Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah punya posisi asal bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya posisi asal bukan Asy'ariyah. Dan kedua-duanya Asy'ariyah dan Mu'tazilah sama-sama punya posisi asal bukan Salafi, ya tayyib. Nggak usah sebut istilah satunya, itu kan mereka pakai istilah satunya, betul tidak? Asal bukan manhaj salaf, kata mereka. Dua-duanya. Sehingga mereka dalam bab ini, misalkan Asy'ariyah atau Mu'tazilah, ketika melihat Mu'tazilah sudah berpendapat, sudah berdalil dengan hadis ini, misalkan, mereka akan menghindari hadis itu, mereka akan ambil hadis yang lain. Padahal yang benar adalah ambil semuanya. Itu kalau sama-sama sahih, ambil semuanya, kemudian kita gabungkan semuanya, kemudian kita simpulkan. Jangan kemudian ambil yang ini saja, kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Betul tidak? Ini pekerjaannya Yahudi. Antum sedang mengikuti jejak langkah Yahudi. Mengambil sebagian, mengingkari sebagian, mengimani sebagian, membuang sebagian. Ahlussunnah mengambil seluruh dalil dalam masalah ini, kemudian baru menyimpulkan. Ya. Sehingga apa? Itulah mengapa Ahlussunnah di tengah-tengah terus. Dan inilah yang hak. Sedangkan kalau yang tadi, mereka seolah-olah sudah punya, ini pendapat yang anak inginkan, mari kita cari dalil untuk mendukung pendapat ini. Berarti apa? Hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akan tapi hawa nafsunya berbicara duluan, kemudian baru mencari-cari dalil yang sesuai dengan pendapat yang dia inginkan. Ini tidak boleh. Kalau mentalitasnya masih seperti ini, maka susah untuk mendapatkan al-haq. Berbahaya. Akan tapi
Posisi yang benar adalah kita luruskan niat mencari al-haq, mencari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu ternyata sesuatu yang baru sama sekali bagi kita. Ternyata itu bahkan sesuatu yang bisa jadi selama ini kita benci. Tapi kalau kita pelajari dari dalil dengan ditopang oleh penjelasan para ulama yang kuat, yang sahih, maka kemudian kita simpulkan, oh ternyata ini al-haq, berbeda dengan yang ana yakini selama ini ternyata. Maka kita harus rujuk kepada al-haq tersebut. Tidak peduli seberapa berat. Itulah yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi dulu. Dibesarkan di agama yang lain, agama, kita lihat Salman Al-Farisi dibesarkan di Khorasan, Iran sekarang, betul tidak? Beliau orang Faris, orang Persia. Tapi beliau mencari al-haq, mencari kebenaran, mencari Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu banyak sekali kahin, banyak sekali kuhan, penyihir, banyak sekali bintang jatuh, banyak sekali informasi yang dibocorkan oleh jin, sehingga banyak sekali yang kata orang katakan orang pinter gitu ya, walaupun sebenarnya itu orang jahil. Terakhir harus diubah itu istilahnya. Antum jangan datang kepada orang jahil, ya. Ini bukan orang pinter, karena nggak minum, jangan itu, nggak ada iklan. Baik, sampai mana tadi? Jadi Salman Al-Farisi menyadari bahwa ini sudah mendekati Nabi dan Rasul terakhir. Kemudian bertanya ke sana sini, bertanya kepada penyihir dan seterusnya. Ditunjukkan ini daerah sana dari informasi-informasi yang dicuri oleh jin. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pintu informasi itu ditutup. Terbalik ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada jin yang dilempar oleh bintang jatuh. Baru setelah Nabi Muhammad SAW diutus, baru banyak dilempar oleh bintang jatuh tersebut. Taib. Jadi secara sains itu kita katakan itu meteor, akan tapi kita harus mengimani ya, sami'na wa ata'na, tidak ada pertentangan. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memang memburu jin yang berusaha memburu informasi tersebut dengan meteor yang tadi, betul tidak? Tidak ada pertentangan. Ya, jadi ini perkara ghaib. Nah, jadi di sini maksud ana adalah ketika seseorang itu mencari al-haq dengan tulus ikhlas seperti yang dilakukan oleh Salman, antum baca nanti sirahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, walaupun sebetapa berat perjuangan beliau, akhirnya beliau sampai juga kepada tujuan. Dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian pula orang di zaman ini, ketika dia mencari al-haq, dia tulus mencari al-haq, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Yang dibutuhkan adalah ketulusan dan keikhlasan dia untuk mencari akidah yang lurus, manhaj yang lurus. Bahkan dalam setiap masalah, pendapat yang benar dalam setiap masalah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan, sebelum beliau itu berfatwa, ketika beliau dapat pertanyaan dari orang, sebelum beliau berfatwa, beliau itu istikharah banyak sekali. Istighfar banyak sekali. Beristighfar kepada Allah banyak sekali. Dalam rangka supaya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati pendapat yang hak dalam masalah tersebut. Coba bayangkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebelum beliau memasukkan hadis ke dalam kitab sahih beliau mau mengkompilasi hadis, mau memilih hadis yang sanadnya itu sahih. Sebelum beliau memasukkan hadis ini ke dalam list hadis yang ada di dalam kitab beliau yang sekarang dikenal sebagai Sahih Bukhari. Apa nama asli kitab Sahih Bukhari? Tulabul ilm. Nama asli kitab Sahih Bukhari. Itu kan nama ringkas Sahih Bukhari. Nama aslinya panjang. Harus tahu penuntut ilmu. Kata pertama apa? Al-Jami. Kata kedua Al-Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Masih ada lanjutannya. Taib, PR saja, betul? Nah
Nah, kalau dosen sudah ngasih PR itu berarti lupa juga. Jadi Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis itu lanjutannya apa? Wa sunanihi wa ayyami. Ya, jadi sekitar itu. Jadi itu adalah nama asli kitab Sahih Bukhari. Nah, Al-Imamul Bukhari rahimahullah, sebelum beliau itu memasukkan hadis kepada daftar hadis di kitab beliau tersebut, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Dalam rangka supaya diberikan taufik untuk mendapati al-haq. Apakah sudah tepat kalau ana masukkan hadis ini ke dalam kitab ini? Taib. Itu semangatnya para ulama, semangatnya para sahabat, semangatnya para ulama untuk mencari kebenaran, untuk mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mencontoh mereka dalam setiap masalah. Taib. Tidak peduli seberapa kecil masalah tersebut dianggap oleh kita, masalah fikih yang paling furu', yang paling kecil misalkan, itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah yang besar, masalah akidah, masalah manhaj, ya, masalah-masalah yang terjadi misalkan secara kontemporer yang ada di hadapan kita, itu harus kita berusaha untuk mencari kebenaran, mencari apa yang diridhoi oleh Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik untuk mendapati pendapat yang hak dalam masalah tersebut. Baik. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-42. Ini adalah akhir dari kitab Arba'in Nawawi. Insyaallah masih ada 8 hadis tambahan yang ditambah oleh Ibnu Rajab sehingga melengkapi jumlahnya 50 ya. 8 hadis tambahan tersebut kita bahas setelah maghrib, setelah Ramadan insyaallah. Baik. Setelah Ramadan insyaallah taala. Dan nanti ditunggu saja ya pengumuman posternya insyaallah di di media sosial. Tapi di sini Anda mau menjelaskan, menekankan satu faedah, yaitu ketika kita mengakhiri suatu kitab, dalam hal ini kitab Arba'in Nawawi yang jumlahnya 42, ini kita sudah membahas 42 hadis. Kitab yang kita selesaikan itu bisa menjadi hujjah bagi kita atau hujjah melawan kita. Hujjah untuk kita, membela kita nanti di akhirat, atau hujjah melawan kita nanti di akhirat. Berbahaya. Kalau kita tidak mau mempelajari kitab apapun, itu juga hujjah bagi kita, melawan kita itu. Kita malas menuntut ilmu syar'i. Tapi ketika kita menuntut ilmu syar'i, selesai satu kitab seperti ini, itu juga nanti jadi hujjah. Hujjah untuk membela kita atau hujjah untuk melawan kita. Pastikan ini menjadi hujjah untuk membela kita kelak di akhirat. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan semuanya ke dalam surga Firdaus bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan husnul khotimah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.